Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah yang diambil dari KBM dari tulisannya Zilan Agatha. Kisah yang berjudul Ibuku Kuyang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Laporan terbaru, total ada 11 ekor ayam jantan dan 9 ekor ayam betina hilang dalam semalam. Saya heran, padahal setiap malam ngeronda, kok nggak ketemu pencurinya ya? Kata Pak Mursalim di acara tahlilan di rumah Budia. Aku yang sedang membawa piring kotor pun berhenti sejenak. Duh, kok makin misterius ya kampung kita. Kira-kira siapa coba yang curi sebanyak itu? Saya yakin pelakunya lebih dari satu, Pak. Timbal Tante Winda. Iya benar, gak mungkin dia sendirian nyuri ayamnya sekalian. Gerakannya cepat banget, pasti sampai nggak kelihatan. Pak Mursalim memijat kepalanya. Mungkin ia pening karena banyak laporan masuk dari warga. Ada yang kehilangan bayi lah, ayam lah, nanti entah apa lagi yang lenyap mendadak. Jujur aku kasihan, apalagi usianya tidak lagi semuda dulu. Pak Mur, bidan dari puskesmas Mitrasari itu berlari menghampiri kami. Sontak semua mata tertuju padanya. Ia terlihat panik dan tergesa-gesa. Ada apa, Bu? Kejadian lagi, Pak, 5 bayi hilang. Astagfirullah, ucap beberapa orang bersamaan. Keamanan puskesmas seperti apa sih? Kok kecolongan begitu tidak ada yang sadar? Pak Mursalim mulai emosi. Ia bergegas pergi diikuti beberapa orang. Orang yang merasa situasi memanas pun lanjut berjalan ke dapur. Di dapur pun bahasanya sama. Kuyang. Apa mereka tidak bosan? Makin parah kasus Kuyang, Bun. Kemarin 3 ayam, sekarang 20. Bayi-bayi di puskesmas juga banyak yang hilang tanpa jejak. Duh, takut kalau gini terus, Bun. Iya, makin meresahkan. Apa kita nggak lapor polisi saja? Emang polisi bakal ngurusin beginian? Polisi mah nggak percaya, susah ngurusnya. Mending kita sama-sama nyari itu Kuyang sampai dapat. Aku terhenyak. Wajar saja jika mereka geram. Bayi yang hilang manusia pun kalau ditemukan selamat, ya tidak masalah. Namun jika sudah dalam kondisi tidak bernyawa bagaimana? Ditambah mengetahui fakta bahwa bayinya dimakan Kuyang. Tidak terbayang perasaan orang tua mereka. Nanti aku cari tali ijuk aja buat tangkap itu Kuyang. Baru juga ingat, ucap Pak Didi lalu duduk di pelataran. Lah, Pak? Ya, saya dari Kutai. Di sana menangkal Kuyang pakai tali ijuk atau bulu landak. Karena bulu landak sulit didapat, kita coba tali ijuk aja. Katanya bisa menjerat Kuyang, jelas Pak Didi. Oke, kita coba itu. Semoga ada yang tertangkap. Gawat, aku harus memberitahu ibu tentang ini. Jangan sampai ia terbang mencari mangsa sampai beberapa hari ke depan. Terus gimana ibu bisa makan, Kak? Tanya Dinda setelah aku sampai di rumah dan bercerita. Waktu pertama kali curiga ibu itu Kuyang, kakak lihat ibu makan di nampan pemberian kakek. Jadi mungkin bisa kita beli daging terus kasih ke ibu buat sementara saja. Mau sampai kapan begitu, Kak? Toh cepat lambat pasti bakal ketahuan. Kuyang kalah sama ilmu agama, kata Acilwati. Dinda gak mau ibu kenapa-napa, Kak. Dinda sayang sama ibu. Aku juga sayang ibu, melebihi apapun. Namun jika situasinya seperti ini, siapa yang harus kupilih? Ada Kuyang, ada Kuyang. Aku yang sedang membersihkan file laptop pun tersentak dan penasaran ada apa di luar. Kuyang. Apakah mereka berhasil menangkap ibu? Tidak, jangan sampai itu terjadi. Mana Kuyangnya? Tanyaku pada Acilwati. Namun sepertinya perhatian beliau terfokuskan pada hal lain sehingga mengabaikan pertanyaanku. Dengan perasaan gelisah aku mendekati kerumunan orang di rumah Bugia. Hari sudah sangat gelap, suasana sekitar pun sepi. Tidak ada lalu lalang orang lagi. Hanya di sini yang heboh karena Kuyang. Ibu, jangan sampai ia tertangkap. Mana Kuyangnya, Pak? Tanyaku pada Pak Mursalim. Ia menunjuk ke rumah Bugia. Berarti Kuyangnya ada di rumah itu.
Karena penasaran, aku menerobos kerumunan dan langsung masuk ke rumah. Banyak pria berpeci di sana. Sesuatu yang ditutupi kain hitam menjadi dugaan. Mungkin itu kuyangnya. Kain itu melayang sendiri, menghampiri satu persatu orang dengan suara aneh. Aku meneguk ludah, baru kali ini melihat kuyang dari dekat. Coba dibuka kainnya, saya mau lihat, pintaku pada seorang pemuda. Jangan Heng, nanti kamu diisep darahnya kayak vampir, mau? Tampak sedang bercanda, tapi bukan di situasi yang tepat. Saat ini pikiranku hanya fokus pada ibu. Kuyang hanya isap darah kan? Dia nggak makan manusia dewasa kayak kita ini kan? Apa susahnya dibuka? Saya mau lihat, penasaran, ucapku memaksa. Pemuda tadi pun melirik kawannya dan menggelengkan kepala. Jangan Neng, nanti kita dalam bahaya gimana? Jangan sampai kuyangnya kabur juga. Mau dibunuh. Emang gimana cara ngebunuh? Cari dulu di mana tubuhnya. Seseorang menyeletuk, Pamur Salim. Dengan santainya ia duduk dan mengawasi kuyang itu. Beberapa menit kemudian kainnya jatuh, tidak melayang lagi. Orang-orang disuruh keluar termasuk aku, menyisakan Pamur Salim dan 2 pemuda lain. Bagaimana ini? Aku hanya ingin melihat wajah kuyang itu, apakah ibu atau bukan. Kakak di mana? Pesan WhatsApp dari Dinda. Kakak lagi di rumah Bukia. Tadi dengar ada kuyang. Kamu jangan kemana-mana, jagain ibu aja. Ibu nggak ada di rumah kak, makanya Dinda tanyain kakak di mana supaya bantu nyariin ibu. Allahu Akbar, ibu dalam bahaya. Aku harus apa? Akhirnya aku menelpon Dinda, memberitahunya agar membuka pintu depan lebar-lebar. Sekalian bangunkan nenek agar membuat ibu cepat kembali. Untung saja Dinda cepat mengerti. Aku sekarang dilanda kebingungan yang luar biasa. Namun mengingat ada nenek di rumah, pikiranku menjadi lebih tenang. Pukul 10 malam warga berkumpul untuk berpencar mencari raga kuyang itu. Karena kondisi gelap, semuanya diwajibkan membawa senter atau ponsel. Aku ikut di kelompok Pak Didi dan Acilwati. Tidak mau bersama Tante Winda, mulutnya setajam pisau. Ini gak masalah ada perempuan pak. Nih ada anak gadis juga, tanya Pak Didi yang tampaknya mengkhawatirkanku. Gak masalah kalau mereka pengen ikut. Kamu berani kan? Tanya Pak Mursalin padaku. Berani pak. Ya, aku berani, demi mengetahui raga siapa yang dicari. Semua tempat rasanya telah kami telusuri. Tengah malam, yang lain memutuskan untuk pulang. Aku sendiri sudah beberapa kali menguap, tapi rela menahan kantuk demi kuyang itu. Ketika sedang istirahat, aku menengok ke belakang kantor kepala desa. Seingatku dulu, di sana ada gubuk tua yang tidak berpenghuni lagi. Hanya di sana yang belum terawasi mata kami. Bermodal senter dari ponsel dan keberanian, aku melangkah pelan menuju belakang kantor tersebut. Hanya suara jangkrik yang terdengar, gelap dan hampir mirip kuburan. Sekujur tubuh mendingin, termasuk tengkuk yang mendingin. Banyak pepohonan besar dan pagar pembatas lapuk yang sebentar lagi rubuh. Dengan hati-hati aku menghampiri sebuah gubuk yang pernah ditinggali sepasang suami istri tersebut. Dari depan memang tidak ada yang mencurigakan, selain kesan angker dan mencekamnya. Namun begitu aku mendengar suara jeritan dari dalam, aku langsung berlari menghampiri Pak Didi supaya ikut dan melihat ada apa di sana. Beliau dan anggota lain mengekor, sedang aku jalan paling belakang, takut sendiri. Mas Didi, ini kalau tidak salah tempat tinggal penjual jamu iku kan? Iya benar, suami istri. Suaminya kerja di kebun, sekarang tidak tahu kemana, jawab Pak Didi sambil menyenteri sekitar gubuk. Bukannya udah meninggal pak? Nggak tahu juga meninggal kenapa. Dapat kabar udah meninggal saja gitu. Aku yang tidak tahu pembicaraan hanya menggaruk kepala. Pak Didi naik ke gubuk dan duduk di teras kecilnya yang hanya muat untuk 2 orang. Tidak lama kemudian mulai terdengar suara gebrakan dari dalam. Pak Didi bergeming, memberikan isyarat pada kami untuk diam. Pak Didi meminta seorang pria untuk menemaninya masuk. Penasaran, aku pun mengikuti mereka diam-diam. Syah, ambil karung besar sama Acil, perintah Pak Didi. Astagfirullah, Allahu Akbar, teriak kedua pria itu bersamaan. Kami yang berada di luar pun panik bukan main sambil memanggil nama mereka. Minta jeruk nipis sama potongan kayu, teriaknya lagi. Dengan sigap aku mengambil plastik hitam yang mereka bawa sejak tadi. Tidak lupa baskom yang penuh dengan potongan jeruk nipis. Buat apa pak? Tanyaku yang tidak bisa menahan rasa penasaran. Buat dimasukin ke badannya, biar mati. Badannya di mana pak? Rasya mau lihat. Pak Didi membuka pintu lebar-lebar dan menunjuk ke atas pelapon. Itu. Aku membekap mulut, menahan cerita yang tadinya akan keluar.
Ya, seperti inilah wujud yang pernah kulihat di kamar ibu waktu itu. Hanya bagian leher sampai kaki, tapi dalamnya kosong. Jelas, kepala dan isi perutnya terbang mencari mangsa. Tenggorokan mulai tidak enak, antara takut dan ingin menangis. Aku belum bisa memastikan raga ini milik ibu atau bukan, karena biasanya raga ibu di dalam kamar sendiri. Ayo masuk, bantu isikan kayu sama peras jurung nipis. Jangan sampai ada bagian kosong, harus terisi semuanya. Pinta Pak Didi lalu memulai membaca doa-doa. Aku tidak ikut membantu, memilih bersandar di dinding karena lemas dan pusing. Rasa ngeri ini semakin menjadi-jadi setelah menyoroti kamar samping yang tidak tertutup itu. Banyak tulang belulang dan tengkorak mungil. Itu pasti bayi-bayi yang ia makan selama ini. Tega sekali. Syah, kamu udah apa-apa? Kita pulang aja ya, tawar Acilwati. Aku menggeleng, belum mau pulang karena tidak yakin apakah itu ibu. Mukamu pucat Syah, ayo pulang saja, biar kita yang urus kuyangnya. Nanti aja Cil, rasanya masih mau lihat kuyangnya. Mulutku berkata begitu tapi tubuh menginginkan hal lain. Nafas sesak. Aku terbaring di pangkuan Acilwati. Setelahnya kepala sangat sakit, mata pun berkunang-kunang. Samar-samar aku melihat kepala dan isi perut terbang keluar dari gubuk. Ibu? Alhamdulillah. Sayup-sayup terdengar suara seseorang di sini. Ketika membuka mata, aku melihat sekumpulan orang kanan kiri. Karena mata belum terlihat jelas, ku meraba sekitar mencari ponsel. Mau ngapain Sa? Nanti kamu diantar pulang ya, masih tunggu motor, ucap Pak Didi. Aku menggumam, merebahkan diri lagi. Semalam lihat apa sampai pingsan Duk? Tanya Bugia. Aku memegang kepala, benarkah pingsan semalam? Astaga, kuyang itu ibu. Kuyangnya udah ketangkep Pak, tanyaku berusaha menyembunyikan rasa panik. Sudah, alhamdulillah, kuyangnya mati karena raganya diisi kayu sama jeruk nipis. Dia gak bisa balik lagi, jawab Pak Didi senang. Pak, saya mau pulang sekarang. Pak Didi terlihat kebingungan. Gak bisa, motor bapak dipinjam temen. Gak usah pakai motor Pak, saya bisa pulang sendiri jalan kaki. Tanpa menunggu responnya, aku langsung turun dari ranjang dan bergegas pulang. Suasana rumah ini sangat ramai, banyak orang berdatangan. Tatapan mereka mengarah kepada aku menyebalkan. Ini anak gadisnya Bu Kalinda kan? Benar, kok kamu bisa di rumah Pak Didi? Aku meneguk ludah. Harus menjawab apa? Saya... Dia jatuh pingsan waktu cari ragaku yang semalam. Sekarang mau pulang, ayo beri jalan, ucap Pak Didi yang tiba-tiba muncul. Lagian anak gadis ikutan, udah tahu ilmuku yang itu gak main-main. Ya wis, moga sehat-sehat aja. Pulang nanti langsung mandi ya, kata ibu-ibu itu. Iya Bu, saya mau pulang dulu, assalamualaikum. Aku berlari menuju rumah. Tidak sabar melihat ibu. Semoga saja semalam ia tidak tertangkap warga. Kakak, Dinda datang dan langsung memeluk erat. Aku pun berjongkok, menyesuaikan tinggi badan dengannya. Kakak dari mana? Semalam kau pergi, Dinda sama nenek khawatir banget. Dinda bertanya dengan khawatir, sedangkan aku jauh lebih khawatir pada kondisi ibu. Aku tidak menjawab Dinda. Kakak mau kemana? Dinda, diam dulu, kakak mau cari ibu. Ibu, no di kamar Dinda lagi tidur, kenapa? Dengan wajah polosnya aku yakin Dinda tidak berbohong. Ibu baik-baik saja, syukurlah. Ibu, aku membuka pintu. Kulihat ia duduk di depan meja rias dan memakai pensil alis. Hatiku lega, berarti bukan ibu yang ditangkap warga semalam. Akhirnya pulang, dari berburu kuyang ya? Ibu gak kenapa-napa. Semalam warga tangkap kuyang Rasya ke... Ibu gak apa-apa nak. Yang warga tangkap itu kuyang lain, kuyang yang rutin mencuri bayi dari rumah bidan. Ibu gak berani melakukan itu meski kelaparan. Kenapa? Bukankah itu tumbal supaya ilmu kuyang makin kuat? Sebenarnya ibu gak mau jadi kuyang. Ini keturunan dari nenek. Ibu pengen jadi manusia biasa, hidup seperti wanita pada umumnya. Tapi nenek mewariskan ilmunya ke ibu sebelum wafat. Jangan kira ibu gak stres nak. Ibu juga pusing memikirkan cara supaya ilmunya lenyap tanpa harus diwariskan. Nenek? Jadi nenek yang sudah meninggal itu kuyang juga? Ibu mengangguk, meletakkan pensil alisnya dan memegang kedua bahuku. Sayangnya, ilmu ini sifatnya keturunan. Jadi mau tidak mau kamu dan adikmu juga akan menjadi kuyang. Aku menepis kedua tangan ibu. Rasya gak mau jadi kuyang Bu, kasihan Dinda juga. Apa ibu gak sayang sama kami semua? Liriku sambil menangis terisak. Ibu juga gak pengen nak.
Tapi mau gimana, ibu ndak bisa mati sebelum ilmunya diwariskan. Aku meninggalkan ibu sendirian. Bagaimana caranya menghindar? Sewaktu-waktu hari itu akan tiba di mana ibu menemui ajalnya dan harus mewariskan ilmu kuyang. Pasti ada cara, aku yakin itu. Syah, semalam kan kamu ikut berburu badan si kuyang kan? Nah, kamu lihat gak wujudnya gimana? Sumpah, Acil penasaran gimana bentuknya kuyang itu. Tanya Acil Sinta sembari menapis beras. Rahasia juga gak begitu jelas, Cil. Ya intinya badan doang, gak ada kepala, kosong dalamnya. Terus sama Pak Didi diisikan kayu sama jeruk nipis sampai penuh. Setelah itu Rasya pingsan karena gak kuat liatnya, serem. Ah iya, pasti serem banget emang. Acil aja bakal teriak kenceng kalau ngeliat itu. Aku tersenyum tipis, masih memikirkan kata-kata ibu tadi. Meskipun udah ketangkep satu, Pak RT tetap suruh kita waspada, Sya. Tuh, di rumah Acil dipasangi tali ijuk supaya kuyangnya ketangkep. Pembicaraan kami terjeda usai kedatangan Pak Mursalim dan istrinya. Mereka berdua duduk di teras seperti kelelahan. Aku dan Acil Sinta saling beradu tatap. Habis ngapain, Pak? Kok ngos-ngosan begitu? Biasa, sebar penangkal kuyang. Saya yakin kuyang di sini banyak, ndak cuma satu. Acil menyerahkan baki beras dan berkata akan ke dapur mengambil minuman. Oh, tali ijuk itu ya, Pak? Bukan cuma itu, jaringau, bawang merah, bulu landak, semuanya kita pakai. Aku manggut-manggut. Acil datang dengan ceret dan gelas. Pak Mursalin dan istrinya pun minum sekali teguk. Tampak sekali mereka sangat kehausan. Kamu semalam pingsan ya? Kata Didi begitu kaget. Aku tertawa malu. Rasa-rasanya semua orang tahu tentang ini karena Pak Didi. Iya, Pak, kaget lihat begituan. Nanti sore mandi pakai air garam murni supaya auramu netral. Jangan sampai diikuti makhluk lain di gubuk itu. Istri pria berpeci itu berteriak kencang hingga terpental. Terkejut, kukira ada ular atau apa. Ternyata ada kucing hitam yang lewat di depannya. Kebetulan Pak Mursalin suka kucing. Beliau mengangkat dan mengelus kucing itu penuh kasih sayang. Ih, buang bang, kucing liar itu, nanti ada penyakitnya gimana? Kata sang istri tidak suka. Mana ada liar, bersih gini dikata liar. Punya siapa ya? Lucu banget. Awalnya aku gemas dengan kucing ini meski warnanya hitam. Namun ketika si kucing menatapku, ada yang tidak beres. Dengar-dengar kucing hitam adalah hewan yang peka jika ada hantu di sekitar. Kayaknya harus periksa rumah satu-satu. Mana tahu ternyata ada yang kuyang. Tapi kita tidak tahu di mana. Kamu temenin bapak ya? Aduh, gimana sekarang? Bisa gawat jika Pak Mursalin memeriksa rumahku. Ibu bisa tertangkap jika ia menjadi kuyang. Raganya disimpan di atas pintu. Iya, Pak, kalau saya nggak sibuk, saya temenin. Kucing hitam tadi mengeong cukup keras dan berisik sehingga aku menggendongnya. Tidak disangka ia memberontak turun lalu berlari ke arah rumahku. Jangan-jangan kucingnya tahu di rumahku ada kuyang. Aku mengusir kucing itu, tapi malah masuk ke kamar ibu. Aku mengambil sapu dan mendorongnya hingga keluar rumah. Namun ia mengeong cukup keras dan kembali masuk ke ruangan ibu. Menyerah, aku melempar sapu dan duduk di depan televisi. Kak, kayak ada suara kucing punya tetangga. Tanya Dinda yang muncul dari dapur. Gak tahu kucing siapa, tiba-tiba masuk ke rumah gak mau keluar. Coba lagi kamu yang usir. Dinda mendengus kasar dan mendekati kamar ibu. Ia berdecak memanggil si kucing nakal yang entah mencari apa. Aduh, kok Dinda dicakar sih? Aku yang melihatnya mendesis kesakitan hanya terkekeh. Kucing liar ini harus diusir secepatnya. Nenek dan ibu alergi bulu kucing. Karena takut menyentuh si anak bulu, aku mengambil kain dan membekapnya supaya mudah dikeluarkan. Kak, kucingnya hitam banget, kucing liar ya? Tanya Dinda setelah mengobati lukanya. Kayaknya main masuk ke kamar ibu saja. Aku menyandarkan diri, repot juga karena si kucing itu. Menyebalkan. Rasya, kucing hitam di sini mana? Jangan bilang kamu buang. Aku dan Dinda tersentak kaget lalu menengok ke belakang. Tatapan nenek sangat tajam, memelototi kami berdua. Sambil berkacak pinggang, nenek terus bertanya di mana kucing hitam tadi. Apa spesialnya kucing itu? Sejak kapan nenek pelihara kucing? Iya, rasa buang, Nek. Soalnya masuk ke kamar ibu takut alergi. Astaga, sekarang nenek gak mau tahu. Cepat bawa kucing hitam itu sebelum matahari terbenam. Aku berdecak kesal sambil menggaruk kepala. Belum gerak. Iya, Nek, iya. Rasa carikan kucingnya.
Din, ayo temenin kakak. Pergi sendiri saja, gak usah ajak Dinda. Sudah berkeliling kemana-mana tapi tidak jumpa juga. Buat apa nenek memelihara kucing hitam itu? Rasanya ada yang aneh, mengingat nenek tiba-tiba menjadi sangat sayang memelihara kucing tanpa sepengetahuan kami. Acil, lihat kucing hitam lewat sini ndak? Teriakku di depan warungnya. Sang empunya warung keluar dan menaikkan kedua alisnya, memintaku mengulang pertanyaan tadi. Nenek Rasya punya kucing hitam, Cil. Nah, kucingnya itu Rasya buang karena kirain kucing liar. Sekarang di rumah, nenek Rasya marah-marah minta kucingnya balik. Acil lihat ndak? Kucing? Iya, hitam. Iya, Cil, iya. Ndak lihat. Ya sudah, makasih, Cil. Tunggu dulu, kucing hitam. Biasanya orang tiba-tiba punya kucing hitam itu penganut ilmu hitam. Jangan-jangan nenekmu. Apaan, Cil? Gak mungkin lah. Kucing hitam juga katanya dilambangkan sebagai simbol kematian. Jelek lah pokoknya. Katanya, ya kalau ada orang sakit dilangkai si kucing hitam, bakalan mati orang itu. Masa sih? Iya Syah, hati-hati saja sama kucingnya kalau udah ketemu, apalagi dipelihara. Ngeri. Aku bergegas pergi, tidak mau berlama-lama mengobrol dengan Acil, takutnya keburu maghrib. Kucingnya belum ketemu juga. Nah, itu dia. Tanpa dipanggil, kucing itu berlari menghampiriku. Namun setelah menggendongnya, aku mencium bau tidak sedap yang berasal dari tubuh hewan ini. Astaga, dia habis makan apa? Aku menyusuri tempatnya semula. Ada bangkai ayam hitam yang sudah dicapik-capik. Seketika aku menatap mata kucing ini. Masa iya kucing makan ayam mentah? Bagaimana caranya bisa sampai terbunuh? Sesampainya di rumah, nenek menunggu dengan raut wajah khawatir. Aku menyerahkan kucing itu. Ia langsung memeluk dan menciumnya. Apakah nenek tidak jijik? Kucing itu habis makan ayam mentah. Tubuhnya pun ada bercak darah. Jaga kucingnya baik-baik, jangan sampai ditangkap orang lain, ucap nenek. Aku hanya mengangguk pelan karena lelah. Sebenarnya penasaran dan ingin bertanya, tapi rasa penatku melangkai segalanya. Tiba-tiba teringat dengan rencana Pak Mursalin tadi. Malam ini akan menggeledah semua rumah warga supaya kuyangnya tertangkap. Aduh, tanganku berdarah karena teriris pisau. Segera kuisap agar darah kotor keluar dan cepat membeku. Setelahnya aku pergi mengambil kain kasa dan membalut luka itu. Anehnya, ketika balik dari ruang tamu, bekas tetesan darah yang lumayan banyak tadi mendadak hilang tanpa bekas. Kuperiksa semua meja dan lantai, darahnya benar-benar tidak ada. Apakah nenek sudah membersihkannya? Pukul 8 malam, aku duduk diam di teras menunggu giliran diperiksa. Kucing hitam milik nenek juga berbaring di samping, seperti menunggu hal yang sama. Sebenarnya aku suka kucing, tapi jika warnanya hitam, sama saja mengerikan. Tidak ada imut-imutnya. Syah, nungguin siapa? Tanya Tante Winda. Gak ada Tan, jawabku yang sedang malas berbicara. Itu kucing punya siapa? Punya nenek. Oh, beli atau ambil di jalanan? Gak tahu, bukan urusan rahasia. Pastilah ambil di jalanan, kelihatan banget kucing liar, ejek Tante Winda. Mentang-mentang ia mempunyai banyak kucing Persia, seenaknya menghina peliharaan nenek. Ingin membalas tapi gelagat kucing hitam berubah aneh. Ia mengeong seperti bertemu dengan musuh. Bahkan sempat ingin berlari ke rumah Tante Winda. Untung saja aku menangkapnya. Tan, kucing aja ngerti kalau lagi diomongin, apalagi nenek kalau denger. Bisa habis kamu Tan, jaga omongan deh, kataku sinis. Peduli amat mau marah kek, protes kek, siapa suruh tidak bisa menjaga kata-kata. Oh, sekarang pinter ngelawan ya? Iyalah, gak lihat emang. Rahasia. Aku terkekeh kemudian menggendong kucing masuk ke rumah meski ia terus memberontak. Tersentak karena melihat nenek. Tidak sengaja kucing itu jatuh dan langsung berlari ke kamar ibu. Kenapa masuk? Udah selesai geledahnya? Belum, tadi Tante Winda kayak bikin kucing gak suka. Nanti saja rasa keluar kalau dipanggil. Nenek mengangguk sebentar lalu masuk ke kamar ibu. Aku memilih menunggu sampai nenek keluar. Namun ini sudah lebih dari 10 menit. Sedang apa? Itu seperti jeritan ibu. Ibu. Aku menggedor-gedor pintunya. Rasya, diamlah, bentak nenek dari dalam. Ibu kenapa, Nek? Nenek yang tidak menjawab membuatku semakin cemas. Mondar-mandir di depan kamar sembari menunggu Pak Mursalim. Mataku membulat setelah nenek keluar. Ia tetap membawa si kucing. Nek, kucingnya nggak mencelakai ibu kan? Kok tadi ibu teriak? Nenek tersenyum dan menyerahkan kucing tersebut.
Jaga ibumu baik-baik, dia aman, gak usah khawatir. Ibu, maksud nenek adalah ibu menjelma menjadi seekor kucing. Cil, ternyata begitu ya. Ya, cara membunuh kuyang. Aku kira ditusuk sampai mati gitu. Ternyata cukup temukan badannya terus diisi sampai penuh. Ucap Tante Winda yang sedang melayani pembeli es cendolnya. Aku yang sedang menyiram tanaman ikut memasang telinga. Iya Win, kuyang akan mati perlahan kalau badannya diisi benda tajam. Makanya kalau habis lahiran disuruh sediakan cermin sama gunting. Kuyang takut sama benda tajam itu. Serem ya, amit-amit jabang bayi ketemu itu hantu. Semoga cepat ketangkep semua kuyangnya. Aku menghela nafas kemudian masuk ke rumah. Nenek dan ibu entah kemana, sedang kakek dan bapak tadi izin pergi ke sawah. Dinda bermain gadget di ruang tengah sembari memakan cemilannya. Din, lihat pulpen kakak nggak? Tanyaku setelah menggeledah isi kamar, mencari pulpen untuk mencatat sesuatu. Enggak kak, coba cari di kamar ibu. Dia kemarin nulis surat undur diri kan? Oh iya benar juga. Sejak semalam tenggorokanku tidak nyaman, sepertinya gejala flu karena badan terasa hangat. Rencana ingin pergi ke pasar membeli jahe, sekalian membeli kebutuhan sehari-hari. Kamar ibu gelap. Ia memang jarang menyalakan lampu. Setidaknya sekarang ibu tidak malas membersihkan sisa-sisa makanannya. Di sini aku sekarang. Dia mematung beberapa saat melihat bekas-bekas darah yang sulit dibersihkan. Lemari, laci, hingga bawah kolong. Hanya buku tulis dan selotip di meja kerja ibu yang sekarang tidak sesumpek dulu. Ketika aku menggeledah lemari bajunya, ada sebuah kotak kecil yang terbuat dari kayu. Kotak itu terlihat antik, lengkap dengan ukiran khas kain Kalimantan. Penasaran apa isinya, aku pun membuka kotak itu. Wih, ada minyak urut, moga bisa obatin flu. Ada 3 buah botol minyak berbeda warna, putih, hitam, dan hijau. Rasanya memang aneh, mengingat aku baru melihat warna minyak urut yang seperti ini. Biasanya kan bening atau sedikit berwarna kuning seperti minyak goreng itu. Aku mengambil minyak yang berwarna hijau, baunya khas, tidak terlalu menyengat. Aku suka ini. Tidak perlu membeli minyak lagi. Setelah keluar dari kamar, aku mencari Dinda yang tiba-tiba tidak ada di ruang tengah. Takut terjadi apa-apa, aku terus memanggil bocah itu. Tapi tidak kunjung mendengar balasan. Datanglah si kucing hitam entah dari mana. Nenek. Wanita tua itu merebahkan dirinya di sofa sembari mengipas pelan. Aku yang celingukan mencari ibu hanya melongo menunggu nenek berbicara. Kucing masuk ke kamar ibu. Nenek memejamkan mata, tampaknya tidak mau diganggu sebentar. Rasya, kamu mau ke pasar kan? Nenek titip bawang tiwai ya. Ucap nenek ketika aku hendak beranjak pergi. Oh iya, mau berapa nek? Harganya mahal, beli sekilo atau seikat saja. Baik nek. Aku masuk ke kamar untuk berganti pakaian. Minyak itu kutaruh di dalam laci. Nanti malam saja baru dipakai sebelum tidur agar nyenyak. Usai khawatirkan Dinda, ia pasti ke rumah bermain. Nek, minta uang, ucapku sambil menjulurkan tangan. Sebentar, padahal dompet nenek ada di dekatnya. Mengapa harus jauh-jauh ambil di kamar? Ini, ucap nenek menyerahkan uang. Dalam hati aku bertanya-tanya, mengapa uang yang diberikan nenek selalu berminyak? Tidak terlalu berasa juga. Hanya saja jika jeli, tampak seperti habis diolesi minyak. Nek, kok uangnya berminyak gini ya? Oh, tadi nenek habis pegang ikan goreng. Nggak dilap dulu, jadi kena uangnya. Ya udah, Rasa pergi dulu. Lagi-lagi nenek berbohong. Masalahnya, tidak sekali 2 kali, tapi sering. Mendadak aku takut jika nenek mengoleskan sesuatu untuk mencelakai orang yang menerima uang ini. Ini aja nak, tanya Acil. Iya Cil, ini uangnya. Aku menyerahkan uang yang tadi diberikan nenek. Setelah mengambil belanjaan, aku membuka dompet dan hendak menaruh uang kembalian. Namun mataku melotot ketika melihat ada uang 100-an dalam dompet lagi. Aku tidak salah ingat, pergi tadi hanya membawa uang dari nenek. Cil, coba dicek dulu, tadi Rasa udah bayar kan? Tanyaku memastikan. Iya udah, ini uangmu nak, kenapa? Acil menunjukkan uang tadi. Gak apa-apa Cil, Rasa lupa ngasih uang. Aku pulang dengan perasaan gelisah. Mungkin keselip atau ada yang sengaja memasukkan uang sebelumnya. Yang penting aku sudah memberikan Acil uang untuk membayar belanjaan. Kakak, Dinda langsung memelukku. Rupanya ia bermain di samping rumah. Kalau mau main, bilang dulu. Tadi nenek marah-marah kak. Hah? Marah kenapa? Gak tahu, Dinda cuma lihat nenek kayak nyari sesuatu terus marah gitu. Dinda tanya nyari apa, nenek diem aja.
Oh, mungkin nyari benang rajutan. Emang suka hilang. Aku berasumsi sendiri. Kakak masuk dulu, ingat tengah hari langsung pulang. Bocah itu mengangguk cepat, kemudian berlari melanjutkan permainannya. Ya, dia bermain sendiri, tidak ada teman. Namun mataku menangkap sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang sangat menyeramkan. Dengan siapa? Dinda berbicara dan tertawa. Malam hari setelah makan seperti biasa aku menengok ibu di kamar. Ia tidak pernah makan bersama, padahal aku sangat ingin semua anggota keluarga berkumpul di satu meja. Kakek membawa nampan berisi daging ayam yang sudah dibersihkan. Tidak dimasak, dimakan mentah. Kamu lihat apa? Bersihkan ini, baru masuk kamar. Ucap nenek seakan tidak suka aku memperhatikan ibu. Din, keluar yuk, kakak bosan di rumah terus. Kami menyalakan obat nyamuk dan menyiapkan makanan di teras. Rasanya nyaman saja melihat orang lalu lalang meski penerangan minim. Hanya lampu jalan dibantu lampu teras rumah tetangga yang membuat malam sedikit ceria. Din, kamu tadi main sama siapa? Ada dong teman baru, kakak nggak lihat. Enggak Din, makanya kakak tanya, kamu ngomong sendiri. Ada, besok Dinda liatin. Aku mendengus kasar, kemudian menyadarkan diri. Tidak lama setelah itu Pak Mursalin datang dan duduk di samping kami. Ia membawa sebuah kayu, entah untuk apa. Habis ngapain Pak? Habis geledah rumah. Rumahmu besok saja ya, capek banget. Iya Pak, santai saja. Aku dan Dinda beradu tatap, kemudian berusaha setenang mungkin. Jangan sampai Pak Mursalim curiga ada kuyang di rumah ini. Pak Mursalim mengendus pelan, seakan mencium sesuatu yang menyengat. Ia bahkan menelusuri hingga depan pintu. Aku baru teringat, bukankah ibu baru saja diberi makan? Kayak bupang kayak gitu ndak sih? Kalian berdua cium ndak? Tanya Pak Mursalim yang langsung membuat jantungku berdegup kencang. Enggak Pak. Pak Mursalim menggumam sebentar. Ia berdiri dan menempelkan telinga ke pintu. Saya geledah rumah ini sekarang. Bukan main rasanya, campur aduk. Raut wajah Pak Mursalim yang semula teduh menjadi sangat serius. Bingung bagaimana caranya mencegah. Akhirnya pasrah saja rumah kami digeledah. Sesekali aku menengok turut mengawasi gerak-geriknya yang menggeledah bagian ruang tamu. Setelah dirasa aman, ia hendak membuka pintu kamar ibu, tapi tertahan sesuatu. Ada apa Pak? Nggak sopan saja, main masuk kamar orang. Ini kamar ibumu kan? Iya Pak. Kalau begitu suruh ibumu keluar. Saya mau minta izin. Kalau dibolehkan, ya saya geledah. Mau Pak, ibu saya kan lagi sakit. Takutnya nggak bisa dibangun gitu. Aku bersusah payah mencari alasan, sedang Dinda terus saja menunduk. Oh gitu, susah juga ya. Ya sudah, saya geledah kamar lain saja. Aku bernapas lega, kemudian menuntun Pak Mursalin ke kamar lain. Kebetulan nenek dan kakek keluar dari kamar. Mereka tersenyum ramah, tidak sepertiku yang gugup minta ampun. Nek, kek, ini Pak Mursalin mau geledah rumah kita. Katanya supaya yang pelihara kuyang bisa ditangkap. Oh boleh, mari Pak, geledah saja, kata nenek mengizinkan. Dinda yang dari tadi diam berlari masuk ke kamar ibu. Aku juga ingin kabur, tapi takut Pak Mursalim curiga. Setelah agak lama di kamar nenek, Pak Mursalim keluar dengan wajah kebingungan. Berkali-kali menoleh, seperti memastikan sesuatu. Ia keluar rumah lalu duduk di teras, menghela nafas. Semuanya sudah saya geledah, kok nggak ketemu asal baunya? Bau apa sih Pak? Rasanya nggak cium apa-apa. Ucapku berbohong, padahal baunya memang tercium sampai sini meski hilang timbul. Mungkin tetangga sebelah kali ya. Ya udah, Bapak pulang dulu, sudah malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati Pak. Laki-laki itu berlalu. Lambat laun punggungnya hilang dari pandangan. Sejak tadi bak menahan nafas, akhirnya lega juga. Ibu aman, begitu juga dengan rahasia di rumah ini. Ketika masuk, kucing hitam itu muncul dari kamar ibu. Ia ke teras sejenak, lalu masuk lagi. Masih tidak percaya jika ibu bisa menjelma menjadi seekor kucing. Aku ingin bertanya, tapi pada siapa? Kak, Dinda nggak mau sekolah hari ini, kata Dinda setelah mandi pagi. Bibirnya agak membiru, tubuhnya pun menggigil. Apakah dia sakit? Kenapa? Nggak enak badan? Kayaknya Kak, dari semalam pusing, makanya Dinda masuk ke kamar ibu mau tidur. Aku mengaruk kepala. Rasanya malas sekali mengantar surat izin ke sekolah. Iya dah, nanti kakak bikin suratnya. Makan aja dulu terus minum obat, jangan main gadget. Sekolah belum terlalu ramai padahal sudah hampir pukul 8. Ketika mencari ruang guru, aku melihat sesuatu yang tidak asing. Ya, seperti deja vu.
Aku trauma melihat lorong ini, mengingatkan pada mimpi melihat kuyang beberapa waktu lalu. Menyeramkan. Setelah mengantarkan surat, aku duduk di depan kantor, lalu lalang orang membuat perhatian teralihkan. Gerombolan ibu-ibu yang bergibar ria itu membuatku penasaran, sedang membahas apa. Rasya, adiknya kemana? Nggak sekolah? Tanya Mbak Fitri. Iya lagi sakit Mbak. Hati-hati saja yang lagi hamil Bun, serem banget. Kalau kuyang isep darah bayi kita, nauzubillah, ucap ibu-ibu lain dengan ekspresi takutnya. Maaf Bun, setauku kuyang tidak makan bayi, dia hanya isep darah persalinan atau ari-ari bayi. Kok kejadian di sini banyak makan bayi ya? Kuyang makan bayi karena melihat itu makanan yang enak Bun. Aslinya tetap isep darah kalau mau kuat kok. Aku paham sekarang, ini sebabnya ibu memakan bayi baru lahir, ia kelaparan. Lidahnya tidak cocok dengan makanan rumah. Ketika melihat bayi-bayi itu nafsunya kalap. Makanya kalau ada wanita kuyang jauh-jauh aja atau bacain Al-Quran gitu, pasti dia gak tahan. Lanjut ibu-ibu itu. Sesampainya di rumah aku merebahkan diri di atas kasur sembari main Facebook. Sejak kemarin beranda dipenuhi dengan kuyang, kejenuhan menghampiri. Terlebih aku merasa tersudutkan karena salah satu dari kuyang itu adalah ibuku sendiri. Aku terkejut, itu suara Dinda. Din, pergi. Aku langsung beranjak dan menghampirinya di kamar nenek. Tubuhnya mengejang, matanya memutih, seperti hantu-hantu di film horor. Panik, aku berteriak memanggil orang rumah, namun tidak ada yang datang. Pergi. Dinda kenapa? Dinda, jawab kakak. Aku menangis. Dinda berhenti mengejang tapi nafasnya sangat pelan. Karena tidak tahu lagi harus berbuat apa, aku menelpon Pak Mursalim dan meminta tolong ke tetangga kanan kiri. Adiknya kenapa? Tanya Pak Didi. Gak tahu Om, tadi itu teriak kesakitan, terus ngusir-ngusir, habis itu kejang-kejang. Mungkin lihat orang halus, bentar biar Om usir. Pak Didi membacakan sesuatu di ubun-ubun Dinda, kemudian meniupnya 3 kali. Ia menyuruh seseorang membeli air mineral berukuran sedang dan air kelapa muda. Aku gelisah menunggu Dinda siuman. Ketika airnya datang, Pak Didi langsung membaca doa lagi dan meniup botol air itu. Air kelapa tadi dicampur sesuatu, kemudian diminumkan ke Dinda, sedikit demi sedikit. Bukannya sembuh, bocah itu malah muntah darah. Tidak banyak, tapi membuatku sangat khawatir. Om, ini gimana? Pak Didi terdiam. Ia memegang kedua tangan Dinda yang gemeteran. Tangannya dingin, mukanya juga pucat. Om, bawa ke rumah sakit aja gimana? Ini bukan sakit medis, percuma datang ke rumah sakit, pasti semua pemeriksanya normal. Balas Pak Didi yang membuatku makin putus asa. Terus gimana Om? Dinda kenapa? Tolongin Om. Nafasnya makin pelan, kayak Om. Aku memeluk bocah itu, tubuhnya sangat dingin dan kaku. Tidak mungkin Dinda pergi secepat ini. Innalillahi, adik saya masih hidup, dia belum meninggal. Kasihan banget, adiknya masih kecil padahal. Seseorang hendak menutup seluruh tubuh Dinda dengan selimut, namun dengan cepat aku mengempas kain itu karena Dinda belum meninggal. Ia tertidur pulas menungguku datang tadi. Tidak mungkin ia pergi secepat ini. Nah, adikmu sudah meninggal, ikhlaskan ya, biar Om telepon keluargamu. Meninggalnya tiba-tiba, apa karena kuyang? Mendadak jadi dingin gini, ayo pulang. Kuyang, apakah ibu penyebab kematian Dinda? Apa ibu setega itu dengan anak sendiri? Mengapa tidak aku saja yang dikorbankan? Kucing hitam itu datang, naik ke kasur dan berbaring dengan Dinda dengan amarah yang naik ke ubun-ubun. Aku mengambil kucing itu dan melemparnya kasar ke lantai. Semua gara-gara kamu, mati saja sana. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.